Tujuan dari kelompok kami untuk simulasi robot kali ini adalah untuk memetakan lahan pertambangan menggunakan drone fixed wing. Oke, jadi untuk simulasi yang kita gunakan menggunakan environment PX4 Autopilot, di mana merupakan salah satu repositori yang ada di GitHub, yaitu merupakan sebuah platform simulasi SITL yang berisi atau software in the loop yang berisi perangkat dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menjalankan simulasi robot yang bisa atur dan custom sedemikian rupa untuk dapat dijalankan dengan lingkungan simulasi lainnya seperti gazebo, Explain dan lain-lain. Di mana konfigurasi kita sekarang adalah kita menampilkan simulasi ini di dalam gazebo dan juga dalam platform GCS, yaitu QGround Control. Oke, untuk PX4 sendiri kita menggunakan versi 1.13.3, yaitu menyesuaikan dengan environment yang tersedia saat ini, yaitu ROS 1 dan juga Ubuntu versi 20.04. Dimana untuk modelnya sendiri kita menggunakan plain_lidar, yaitu file initnya ada di dalam file init plain_lidar hanyalah merujuk kepada file plain yang ditambahkan dengan join tambahan untuk lidarnya. Yang bisa kita lihat di simulasi merupakan garis biru di bawah pesawat tersebut. Nah, untuk parameternya ini ada dua, yaitu .init dan juga .sdf. .init yang ada secara langsung dalam repositorinya di laman yang tertera, dan untuk SDF itu perlu kita buat dulu untuk setup environment simulasinya. Oke, jadi dalam robot itu sendiri kita mengambil plane, yaitu memiliki dua parameter, yaitu parameter fisis dan juga kontrolnya. Parameter fisis dalam SDF yaitu simulation description format, biasanya untuk berisi deskripsi untuk frame global atau desain chassis dari pesawat itu sendiri. Dan juga untuk .init yaitu adalah berisi tentang definisi untuk parameter kontrol dari pesawat tersebut. Oke, untuk chassis fisisnya parameternya akan dimunculkan apabila sudah membangun environmentnya untuk simulasi itu sendiri, yaitu seperti yang kita sama seperti initnya, kita menggunakan plane karena merupakan model untuk kendaraannya sendiri, yaitu dia dalam aktuatornya terdapat satu buah servo sayap kiri dan kanan dengan total 2. Dia menggunakan brushless motor dengan dimensi panjang bodinya 1,48 meter, panjang sayapnya 2 meter, luas penampang sayapnya 0,6 meter persegi, dengan koefisien liftnya sebesar 0,5, koefisien dragnya sebesar 0,02, dengan bobot 1,5 kilo, sensor berupa barometer, akselerometer dan gyroskop jadi satu dalam konteks FCU untuk penerbangan secara generalnya. Dan juga adanya sensor tambahan lidar yang bisa dilihat merupakan garis biru di bawah pesawat saat dia terbang. Oke, itu kita ke init file seperti yang tertera dalam link. Di sana ada sederetan parameter yang membantu dalam kontrol pesawatnya, yaitu kita ada FW itu untuk designasi kalau dia fixed wing, lalu ada deretannya dari secara urut dari Pmax itu adalah maximum roll rate, maximum pitch angle, maximum roll rate-nya sama dengan 30 derajat per sekon, maximum pitch angle-nya 32 derajat, minimum pitch angle-nya minus 15 derajat, roll rate proportional gain-nya 0,3, roll feed forward term-nya 0,1, pitch rate proportional, lalu ada pitch juga, yaitu pitch rate proportional gain-nya 0,9, feed forward term-nya 0,2, lalu set point offset-nya 2 derajat. Lalu ada untuk
climb dan sinknya, yaitu naik dan turunnya. Maksimum rate-nya itu untuk naik 8 meter per sekon dan juga untuk turun 2,7 meter per sekon untuk maksimum. Terus minimum turunnya dia jadi 2,2 meter per sekon. Lalu ada total maksimum juga di FWTHR. FWTHR maksimum throttle-nya sama dengan 60%, terus minimum throttle-nya sama dengan 5%, dan untuk cruising atau terbang biasanya dia dalam 25%. Untuk airspeed, untuk land airspeed scaling during landing itu dia scalingnya airspeednya dia, kecepatan di udaranya dia kalau dia mau landing. Lalu landing approach angle-nya, kalau dia mau landing itu dia mendekati tanah dalam kemiringan berapa derajat, yaitu 8 derajat. Maksimum throttle during landingnya 0, ya jelas untuk landing tidak perlu throttle. Lalu ada minimum loiter altitude, dia ada minimum radius dalam dia mengitari atau mengorbit. Lalu ada minimum take off altitude, ada minimum take off altitude-nya 30 meter. Lalu ada acceptance radius for waypoint, ada nav HCG rate, itu dia toleransinya dia untuk dalam satu waypoint ke yang lainnya itu adalah 15 meter, jadi tidak bisa dekatan. Lalu ada nav HCT itu adalah data link loss action-nya itu di set 2 kemungkinan untuk LTL. Dalam simulasi kali ini, dua perhitungan dinamika yang kami pilih adalah yang pertama drag force dan yang kedua adalah lift force. Drag force merupakan gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak suatu objek sehingga menghambat objek tersebut bergerak dalam suatu lapisan fluida. Perhitungannya adalah setengah rho V kuadrat SCD. Karena dalam simulasi ini, objek yang kita pilih adalah drone, maka rho merupakan massa jenis udara, V merupakan kecepatan udara, S merupakan luas penampang sayap, dan CD merupakan koefisien drag. Koefisien drag besarnya dipengaruhi oleh seberapa aerodinamika drone kami. Perhitungannya adalah setengah dikali 1,225 kg per meter kubik dikali 20 kuadrat dikali 0,6 dikali 0,02, dan hasilnya adalah 2,94 Newton. Yang kedua adalah lift force. Lift force merupakan gaya angkat yang bekerja pada suatu objek dalam suatu lapisan fluida. Dalam simulasi kali ini, karena kami menggunakan drone, maka lift force adalah gaya angkat yang bekerja pada drone tersebut. Perhitungannya adalah setengah kali rho kali V kuadrat kali S kali CL, di mana rho merupakan massa jenis angin, V merupakan kecepatan angin, S merupakan luas penampang sayap, dan CL merupakan koefisien lift. Koefisien lift tidak memiliki besaran, namun nilainya ditentukan dengan jenis dari airfoil, dan tiap airfoil memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan angle of attack atau sudut serang dari sayap tersebut. Perhitungannya adalah setengah kali massa jenis angin, yaitu 1,225 dikali kecepatan angin, yaitu 20 kuadrat dikali luas penampang sayap, yaitu 0,6 meter persegi, dan dikali dengan 0,5, sehingga hasilnya adalah 73,5 Newton. Pada perhitungan untuk kinematika, yang pertama kita perlu untuk menghitung momen roll yang diwakili oleh rumus M roll sama dengan setengah rho dikali V kuadrat dikali S dikali B dikali CL, di mana rho adalah kerapatan udara sebesar 1,225 kg per meter kubik, V adalah kecepatan sebesar 20 meter per second, S adalah luas permukaan sayap 20 meter persegi, B adalah lebar sayap sebesar 6 meter, dan CL adalah koefisien gaya angkat sebesar 0,5. Selanjutnya, kita substitusikan nilainya ke dalam rumus dan diperoleh hasil M sama dengan 147 Newton meter. Kemudian kita menghitung momen yaw menggunakan rumus yang mirip dengan rumus yang pertama, dengan Cn adalah koefisien gaya momen yaw. Kemudian kita substitusikan
untuk nilai-nilai yang sama seperti sebelumnya dan kita peroleh hasilnya M yaw adalah 294 Newton meter. Yang terakhir adalah moment pitch dengan rumus M sama dengan setengah rho V kuadrat S dikali CM, di mana C adalah panjang chord sayap dan CM adalah koefisien moment pitch. Kemudian kita substitusikan nilainya dan hasilnya sama seperti yaw, yaitu 294 Newton meter.